Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Yan Rahman. Saudara, drone milik Hizbullah menyerang sejumlah truk militer Israel di kota Tyre Harfa, Lebanon Selatan. Milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran melanjutkan serangannya menyasar sejumlah truk militer Israel di kota Tyre Harfa, Lebanon Selatan. Tidak ada keterangan waktu secara pasti yang bisa dikonfirmasi dari video serangan yang dirilis media Iran. Sebaliknya, saudara, Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah kota di distrik Nabatie, Lebanon Selatan. Serangan ini terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga Arab Salim, Kafar Hatta hingga Der Ez-Zahran. Israel menyebut serangan itu sebagai respons pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah. Warga dan anggota pertahanan sipil Lebanon di Sidon, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman untuk dua petugas paramedis yang meninggal dalam serangan udara Israel di Nabatie pada hari Rabu waktu setempat. Upacara pemakaman militer digelar untuk menghormati para korban. Setelah memamerkan video latihan perang, militer Iran menunjukkan drone berwarna merah jambu dan biru di depan warganya. Drone Shahid 136 ini dibawa dengan mobil pick-up dan ditunjukkan kepada warga yang berkumpul di kota Isfa, Iran bagian tenggara. Aksi dukungan warga Iran untuk pemerintah dan militer dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat berlangsung di sejumlah kota. Aksi ini, saudara, biasanya disertai pamer senjata untuk meyakinkan bahwa kekuatan militer Iran belum habis. Selain itu, saudara, Iran juga membantah pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran sudah dihancurkan. Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan masih bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz. Armada perahu serang yang kecil dan juga cepat ini dibentuk oleh militer Iran pada 1980-an selama Perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan bahwa armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, tapi untuk mengganggu, menggerubung, membingungkan, dan juga mengacaukan pelayaran. Di sisi lain, saudara, Inggris akan mengerahkan drone, jet tempur, dan juga kapal perang sebagai bagian dari misi multinasional di masa depan untuk mengamankan Selat Hormuz. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kapal perusak HMS Dragon akan ditempatkan lebih awal di kawasan tersebut dan bersiap bergabung dalam rencana keamanan yang dipimpin oleh Inggris dan Perancis begitu pertempuran berakhir. Perancis juga mengumumkan pekan ini mereka memindahkan kelompok serangan kapal induknya ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi potensial di selat tersebut. Selain Inggris, saudara, sejumlah negara Eropa juga dilaporkan mengirim kapal mereka ke Timur Tengah.
Perancis mengerahkan kapal induknya Charles de Gaulle, sementara Jerman mengirim kapal penyapu ranjau. Saudara, apakah pengerahan armada perang Eropa akan memberikan impact pada Amerika Serikat dan Iran yang saat ini saling kunci di Selat Hormuz, sementara Iran tengah bersiap jika Amerika memutuskan memilih peperangan sebagai jawaban kebuntuan negosiasi damai? Simak analisis pengamat Timur Tengah dari Asia Middle East Center Pizarro Gozali dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement Anton Aliabas. Ya, jelas kita jangan sampai tertipu ya dengan label misi kemanusiaan atau defensif, karena memang ada konteks geopolitik yang kompleks di situ. Satu, itu memang misi dari yang disepakati ya oleh 40 negara yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, inisiasi oleh Inggris dan Prancis. Dan terakhir misalnya ada Australia yang juga berencana mengirimkan kapal perang ya ke situ. Itu satu. Tapi kedua, kenapa saya bilang itu kompleks? Karena dari awal itu antara Inggris dan Prancis itu sudah beda pendapat. Kalau Inggris itu lebih strict ya, dia pengen coba memaksa bahwa harus lewat lintas gitu ya. Kalau diserang akan membalas gitu. Jadi memaksa. Sementara kalau misalnya Prancis, Presiden Macron misalnya dia memilih untuk lebih diplomatis. Dia bilang bahwa misi ini juga akan tetap dikoordinasikan dengan Iran gitu. Itu jadi dari awal itu sudah ada keretakan gitu. Itu ketiga, tentu kita harus lihat ini sebenarnya berapa banyak lapisan ketika kita bilang kompleks tadi. Yang pertama jelas ini adalah cerita bagaimana Iran dan negara-negara di belahan benua yang lain punya concern terkait kepentingan ekonomi. Mereka tahu ada beban ekonomi yang sangat besar, tekanan ekonomi yang sangat besar akibat penutupan Selat Hormuz. Jadi mau tidak mau harus ada inisiatif, dan inisiatif inilah yang kemudian dipikirkan. Walaupun kata mereka timingnya adalah setelah perang ini berakhir. Pertanyaannya kapan perangnya berakhir? Itu kan juga jadi pertanyaan. Itu satu. Lalu kedua, saya melihatnya juga ini ada ruang yang ingin dimainkan oleh Eropa gitu ya, terutama Eropa adalah ketika posisi Amerika Serikat dinilai melemah. Jadi Eropa ingin maju gitu. Jadi ketika posisi Amerika melemah dalam konteks ini gitu kan, dari awalnya kan sebenarnya Amerika meminta untuk NATO berkontribusi, terus NATO tidak ingin berkontribusi anggota NATO yang lain. Terus ketika ruangnya ada posisi Amerika melemah, mereka ingin maju kemudian. Ini yang kemudian mereka ingin mencoba mengambil posisi, mengambil keuntungan ketika posisi Amerika melemah. Bahasanya ini lagi nekan Amerika nih, Eropa sekarang. Justru mereka mencuri kesempatan. Gitu. Saya ngeliatnya mencuri kesempatan ketika ada posisi Amerika yang dianggap melemah, mereka langsung naik ke depan. Kami bisa loh tanpa kamu, kami bisa loh ngambil posisimu gitu. Walaupun yang ketiga yang bagi saya ini menjadi pelik, karena apa? Kita akan bicara tentang paradoks dan batasnya. Di mana batas misi kemanusiaan dan defensif? Ini yang pertanyaannya. Saya juga tadi, kita sebelum offer kan nanya, ini nanti apakah memancing perang atau tidak? Saya pikir nanti mau di mana dulu kapal perangnya, gitu. Apa yang akan dilakukan kapal perangnya? Apakah dia ikut mendukung misalnya double blokade, atau kemudian main memaksa untuk nyebrang? Oke, kalau soal efek itu kita akan coba bahas di sesi yang lain. Cuman kalau melihat konteksnya sekarang, kalau semangat kemanusiaan itu berarti menurut Anda masih belum terang, masih abu-abu kalau mau dibahasakan kemanusiaan, begitu? Iya, ini kita jangankan kemanusiaan, ngomong tentang defensif. Defensif kalau Anda main melintas saja, sementara Iran sudah bilang bahwa semua yang lintas harus berkoordinasi sama saya, itu kan namanya Anda memprovokasi. Nah itu kan kita bicara tentang apa makna dari defensif dan misi kemanusiaan gitu. Anda bicara dulu misalnya ngomong tentang pengamanan jalur pelayaran, itu kan dulu pernah dilakukan pakai misi PBB. Itu tuh udah clear gitu, udah pernah. Nah ini pakai misi apa Anda cuma kesepakatan dengan lebih dari 40 negara misalnya, apakah itu sudah cukup mandat itu? Kan ini cuma negara-negara yang berkepentingan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka gitu. Jadi basisnya apa? Kalau misalnya kita bicara tentang lembaga multilateral kan basisnya adalah PBB. Itu yang kemudian ketika kita bicara tentang misi kemanusiaan lalu juga ngomong tentang defensif, ini blur, maknanya ini nggak jelas gitu. Jadi defensif ketika Anda diserang tapi upaya Anda itu bisa potensi untuk memprovokasi
gitu. Oke. Ketika sebuah negara bilang inilah kedaulatannya, terus Anda main memaksa lintas, nah itu Anda bisa bilang memprovokasi. Di mana makna defensifnya? Itu yang bagi saya, apakah ini akan bisa jadi kan memicu eskalasi? Kenapa? Oke. Karena Iran kan sudah warning, kalau ada yang Mhm. lewat saya tembak lagi loh. Nah, Gitu, Mas. ditambah lagi Mas Pizarro, ini pernyataan terakhir yang disampaikan Ismail Bagai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan membawa komplikasi lebih lanjut. Itu justru akan memperburuk kenaikan harga. Kenaikan harga ini konteksnya harga minyak dunia. So, maka kemudian secara prinsip untuk kapal masuk ke dalam Selat Hormuz, apalagi ini Eropa lagi nyicil menuju ke sana, sah atau enggak tuh kalau gitu? Ya, kalau kita lihat memang ada upaya Eropa yang melihat nih ada bentuk kebuntuan ya dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran, dan juga kebuntuan dari dibukanya Selat Hormuz ya. Maka kemudian Eropa sebenarnya ini kan sudah lama ya dirancang oleh Prancis dan Inggris untuk kemudian masuk ke sana. Walaupun pakai namanya misi humanity, ini khawatir mengulangi kegagalan hal yang serupa dilakukan oleh Donald Trump dengan nama Project Freedom. Trump juga mengatakan ini katanya misi kemanusiaan, itu melakukan evakuasi. Tetapi problemnya Mas Tifal, selama itu tidak dilakukan koordinasi dengan Iran, menurut saya ini akan sangat rentan untuk kemudian melakukan eskalasi lebih besar. Kalau kita lihat tipe kapal yang dikirim dari Inggris ini menarik. Ini misalkan ya HMS Dragon. Ini kapal sebenarnya kalau kita bisa lihat dia kapal yang misinya itu misi pengawalan, misi perlindungan gitu. Dia tugasnya untuk mengawal kapal-kapal nanti yang kemudian ingin diselamatkan di Selat Hormuz untuk kemudian dilindungi dari serangan yang dilakukan oleh Iran. Kemudian kalau Prancis beda lagi tuh. Dia misalnya tadi ngirim Charles de Gaulle ya. Charles de Gaulle ini lebih kepada kapal, ini raksasa lautnya Prancis gitu ya. Ini kapal induk bertenaga nuklir milik Prancis yang dia bisa melakukan operasi panjang tanpa mengisi bahan bakar, dan dia bisa menampung 40 kapal armada tempur atau untuk misi perang gitu. Jadi kelihatannya ada dua pendekatan Eropa. Satu, dia ingin melakukan evakuasi kepada Selat Hormuz, tetapi juga ini ada efek deterrence-nya. Ini juga pesan dari Eropa bahwa kemudian ketika mengirim armada laut Prancis tadi yang sifatnya lebih kepada markas terapungnya Prancis, ini juga pesan bahwa kemudian Eropa ingin melakukan upaya tawar-menawar ya kepada Iran ya. Kalau ini buntu, bukan tidak mungkin akan terjadi eskalasi. Walaupun itu mungkin masih sempit terjadi gitu. Tapi problematika Mas Tifal, jangan lupa ini hubungan Iran dengan Eropa itu tidak baik-baik saja. Bahkan ketika terjadinya konflik ini, kita mengetahui RGC itu statusnya teroris sama Uni Eropa gitu. Kemudian Iran itu juga diberikan banyak sanksi oleh Inggris ya. Ini yang membuat kemudian, makanya tadi Ismail Bagai, kemudian Kementerian Luar Negeri IRGC, Kemenlunya Iran itu merespon dengan tidak baik upaya dan dilakukan oleh Perancis dan oleh Inggris gitu. Dan wajar Iran dalam tanda kutip meradang seperti itu meresponnya, begitu? Betul, kayak gitu. Dan ini kan kalau kita lihat kan, Iran kan sebenarnya dalam posisi sekarang udah terjepit, dia di mana-mana di blokade dan segala macamnya. Dan apalagi kemudian naiknya Mujtaba Khomeini yang pulih ke dalam tampuk kekuasaan Iran, saya khawatir kemudian Iran memang menyiapkan berbagai opsi, walaupun ada opsi terakhir misalkan sifatnya terjadi pertempuran di antara mereka. Karena tadi kan pertama dia udah menyiapkan armada nyamuk ya. Kemudian dia juga udah declare bahwa dia masih memiliki kemampuan rudal, kemampuan misail, dan kemudian yang terakhir misalkan dia memberikan syarat-syarat yang sangat berat. Itu kan yang syarat yang dilakukan Iran kepada Amerika Serikat itu prasyarat loh, prakondisi untuk masuk pada negosiasi. Artinya bukan tidak mungkin ini malah memperkeruh suasana gitu yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan Eropa. Dan jangan lupa ini kita khawatirkan juga eskalasi itu bisa terjadi karena Hormuz itu sempit gitu. Dia cuma 33 km ya, ininya ya, lebarnya gitu. Ada kapal Iran, ada kapal Eropa, ada kapal Amerika Serikat. Sedikit gesekan aja itu khawatir kemudian akhirnya menciptakan eskalasi yang lebih baru. Oke. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.
Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan kesepakatan Selat Hormuz harus tetap terbuka. Apakah ini artinya Tiongkok akan membujuk Iran yang merupakan kawan baiknya? Di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut Presiden Trump dengan berjabat tangan saat keduanya bertemu di Beijing. Dalam pertemuan itu, Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz karena ketegangan antara Washington dan Teheran masih belum terselesaikan. President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer. He said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. Because, he did say that. Yeah, he did say that. And look, anybody that buys that much oil has obviously got some kind of a relationship with him. But he said, I would love to be a help. If I could be of any help whatsoever, he'd like to see the Hormuz Strait open. He said, if I could be of any help whatsoever, I would like to help. Sementara, Xi Jinping mengatakan saat ini di situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Kedua negara seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤，应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。 Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyalahkan Amerika Serikat atas ketegangan di Selat Hormuz. Araghchi menegaskan selat tersebut terbuka untuk semua kapal komersial, namun menekankan minimnya lalu lintas maritim di jalur vital tersebut disebabkan oleh blokade ilegal Amerika. Araghchi menambahkan kapal-kapal harus bekerja sama dengan Angkatan Laut Iran. The Strait of Hormuz is now suffering first and most from the U.S. aggression and the blockade that they have imposed on it. As far as we are concerned, the Strait of Hormuz is open for all, commercial vessels. But they need to cooperate with our Navy forces. So we have not made any obstacles. It is Americans who have made blockade, and I hope that that could be ended by the removal of this illegal blockade imposed by America. Situasi di perairan Selat Hormuz dan sekitarnya memanas sejak perang berkecamuk antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran pada akhir Februari lalu. Teheran memblokir aktivitas perlintasan di Selat Hormuz selama perang berkecamuk. Kemudian Amerika Serikat merespons dengan memberlakukan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran meskipun gencatan senjata yang rapuh berlaku sejak 8 April lalu. Informasi lainnya terkait konflik di Timur Tengah akan kami hadirkan seusai jeda. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak menjadi sekitar 29 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 508,1 triliun rupiah. Di tengah kritikan parlemen, Washington klaim sudah memegang kendali di Selat Hormuz. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran masih belum berakhir. Saling serang berlanjut di tengah gencatan senjata. Konflik berawal pada 28 Februari 2026 saat Amerika Serikat dan Israel memulai peperangan dengan menggempur Iran. Hantaman itu meluluh lantakkan sekolah dasar Putri Syajareh Tayyibah di Minab, Iran Selatan. 165 orang meninggal. Teheran lalu membalas dengan meluncurkan serangan ke negeri Zionis dan aset militer Washington di negara-negara Teluk. Pertempuran membuat Iran menutup lalu lintas Selat Hormuz. Hingga akhirnya Amerika Serikat dan Iran umumkan gencatan senjata 2 pekan yang dimulai 8 April dan kemudian diperpanjang tanpa kejelasan. Perang berlarut-larut membuat biaya membengkak hingga 29 miliar dolar Amerika Serikat atau 508,1 triliun rupiah yang dikritik Parlemen Amerika Serikat. Di tengah kritikan biaya perang yang membengkak, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth menegaskan Amerika Serikat memegang kendali atas Selat Hormuz. Hegseth mengklaim puluhan kapal dilumpuhkan dan Amerika Serikat telah mengalahkan Iran. We're talking about strategic loss. We have the ability to defeat a 47-year threat of a pursuit of a nuclear weapon. We have more leverage than we've ever had. We've had incredible battlefield successes, and you're talking about a strategic loss, cloaked in disingenuous questions. Mr. Secretary, this is how you undercut efforts that could otherwise and are otherwise being very effective. I am not your enemy, sir. Sementara itu, Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menegaskan Washington terus membuat kemajuan dalam negosiasi dengan Iran dengan menekankan permintaan Trump bahwa Teheran tak boleh memiliki senjata nuklir. Vance mengaku telah berbicara dengan Jared Kushner, Steve Witkoff, dan sejumlah mitra Amerika Serikat di dunia Arab terkait proses diplomatik yang berlangsung. I think that we've made a lot of progress since we left Pakistan. I thought we made some progress in Pakistan, but we've made more since then. But that is fundamentally what we're negotiating towards, is we want to be able to look the American people in the eye and say with confidence that you are not going to have to worry about this very, very dangerous regime having access to the most dangerous weapons in the world. That's the goal that we're focused on. Again, untuk mencari jalan damai, Iran sudah menyerahkan proposal terbarunya kepada mediator Pakistan, tetapi menuai ketidakpuasan dari pihak Amerika Serikat. Ketua Mahkamah Agung Iran bereaksi dengan menyatakan negaranya tidak menyukai perang, tetapi juga tidak berkompromi bila didikte. اسلامی هیچ وقت از مذاکره فرار نکرده، هیچ وقت از مذاکره هم ابایی نداشته، برای اینکه اهل منطق هستش، منطق داره. اما خیلی طبیعی است مذاکره نه اینکه اون چی که اونا دیکته میکنن ما قبول کنیم، نه اینکه چه اون چه اونها با تهدید میخوان تحمیل کنن ما اون تحمیل رو که مذاکره نیست. این پذیرش یک تحمیله. Perang sejatinya tidak pernah menguntungkan pihak manapun. Dunia berharap negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat menemukan titik temu agar bisa memulihkan kedamaian di negara Teluk sekaligus menurunkan harga minyak yang kian melambung sebagai dampak perang. Biaya perang Amerika Serikat di Iran membengkak hingga 29 miliar dolar atau setara lebih dari 508 triliun rupiah. Tetapi kesepakatan damai belum juga terwujud hingga saat ini. Pengamat intelijen dan keamanan UI, Stanislaus Rianta, bilang dengan bengkaknya biaya perang AS yakni Donald Trump lebih memilih jalur diplomasi seperti mendekati Tiongkok untuk menuju kesepakatan damai dengan Iran ketimbang melancarkan serangan perang. Dengan protesnya Kongres terkait membengkaknya biaya perang, ya pembengkakan sekitar 70 triliun, ini menjadikan bahwa operasi yang akan dicanangkan oleh Trump, operasi barunya yaitu Street Hammers itu saya kira akan sulit untuk diwujudkan. Makanya ini Trump kelihatan memilih jalan lain, bukan dengan perang tetapi dengan diplomasi, termasuk dengan mendekati Cina, dan tentu jalur-jalur kanal-kanal diplomasi Amerika juga akan berkomunikasi dengan Iran untuk menggunakan jalan lain selain perang.
Karena perang ini memang mahal, biayanya mahal, belum dihitung termasuk kerugian-kerugian seperti pesawat tempur yang jatuh, kemudian alutsista, termasuk korban yang meninggal, ini banyak sekali kerugiannya. Dan Trump menghadapi ancaman besar jika tidak bisa membereskan ini karena persoalan anggaran ini sangat sensitif sehingga nanti akan berpengaruh terhadap pemilu sela yang akan dihadapi pada bulan November kalau salah nanti. Kalau misalkan AS mencoba untuk menempuh jalur diplomasi, apakah nanti akan ada apa istilahnya bisa menerima apa yang diajukan oleh Iran atau akan lebih mentolerir? Ya, saya kira tetap akan keras kepala ya, akan keras kepala si Amerika Trump ini, Trump akan keras kepala dan kemungkinan malah akhirnya ya dia akan menggunakan exit strateginya dengan hanya menyatakan bahwa perang telah usai, dia telah menang lalu pergi gitu saja, seperti yang sebenarnya sudah diduga oleh beberapa para analis bahwa kemungkinan perang ini nanti akan selesai dan keduanya menyatakan menang walaupun faktanya kita lihat bahwa Iran itu belum bisa Amerika belum bisa mengalahkan Iran, tapi ini kan isunya bergeser sejak hari pertama perang itu kan isunya kan nuklir uranium, tapi kesini isunya bergeser ke Selat Hormuz. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada ketidakkonsistenan terkait tujuan perang Trump. Nah, kalau tujuan perangnya tidak konsisten, tidak jelas ya akan sulit sekali untuk memenangkan pertempuran ini, perang ini. Kalau saat ini bergen position dari Amerika Serikat sendiri bagaimana menghadapi jalur diplomasi yang akan coba ditempuh dengan Iran? Ya, pasti ancaman dan menggunakan ancaman dengan menggunakan alutsistanya. Jadi perang menggunakan operasi Sledgehammer atau palu gudam ini kan menunjukkan bahwa Amerika ingin menggunakan kekerasan yang cukup besar dampaknya, entah nanti dengan berupa pesawat tempur atau peluru kendali atau apa, tapi Amerika menunjukkan bahwa dia tidak main-main, akan melakukan perang dengan eskalasi yang lebih besar. Tapi alih-alih Iran takut, Iran justru juga menyiapkan pasukannya, menyiapkan milisinya, dan kelihatan santai-santai saja untuk mau menerima perlawanan Amerika. Dan dari rilis dari informasi yang tidak resmi sebenarnya, informasi dari CIA menunjukkan bahwa alutsista Iran itu masih baik-baik saja, masih 70% lebih masih utuh. Bahkan termasuk yang tadi kita tampilkan dipamerkan kepada publik untuk meyakinkan bahwa militer mereka belum habis, armada tempur belum habis. Ya, bahkan informasi yang saya dapat beberapa pangkalan peluru kendali di sekitar Selat Hormuz ada 33 itu sudah siap dijalankan. Dan sebenarnya kan Iran menggunakan taktik perang small war, perang kecil. Kalau kita ada jenderal Rusia dulu namanya Clausewitz itu yang ada teori small wars, itu justru merepotkan. Jadi unit-unit kecil yang nanti akan menyerang Amerika, misalnya dengan menggunakan kapal di Selat Hormuz itu, Iran sudah menyiapkan armada untuk itu. Dan jangan dianggap bahwa yang kecil itu nanti tidak berbahaya, justru itu sulit untuk ditangkal, akan merepotkan. Jadi Iran mempunyai banyak senjata, mempunyai milisi yang kuat, dan dia punya garda revolusi juga. Dan ini tidak mudah untuk dikalahkan Amerika, dan tentu biayanya akan lebih besar lagi jika nanti melanjutkan perang dengan perang Sledgehammer ini. Kalau misalkan tadi exit strateginya pergi begitu saja dengan klaim kemenangan, baik yang dilakukan oleh Iran ataupun juga Amerika Serikat, bagaimana dampaknya nih kalau misalkan ke Kongres di Amerika Serikat? Ya sebenarnya kan Trump sudah pernah mengatakan beberapa kali ya bahwa dia telah menang, dia telah menghancurkan Iran, bahwa angkatan udara dan angkatan laut Iran telah lumpuh, tapi kan ternyata Iran masih santai-santai saja pamer kekuatan, dan ini seolah-olah menegasikan apa yang dikatakan Trump. Tapi nanti seandainya nanti Trump mengakhiri perang ini atau mungkin jeda sementara tanpa batas waktu, perang akan dilanjutkan secara lokal akan dilanjutkan oleh Israel. Kemungkinan ini kalau misalkan potensi jika perang berkelanjutan dan Amerika Serikat ikut serta nih, bagaimana biaya yang harus dikeluarkan oleh Amerika Serikat ke depan nih? Ya, kita tidak tahu apa hubungan dekatnya Amerika dan Israel, apakah saling membantu, saling memberikan dana atau apa ya, tapi lihat bahwa perang mungkin akan selesai secara fisik, tetapi permusuhan akan tetap terus terjadi. Nah, cara memelihara permusuhan ini
pasti ini pesanan Israel juga, itu nanti dengan serangan-serangan kecil, eskalasi kecil yang tentu biayanya tidak sebesar perang, dan kemungkinan itu akan terjadi, tapi dampaknya tentu tidak akan seluas seperti yang kita rasakan hingga BBM mahal dan apa mahal, itu tidak seluas seperti itu, karena Amerika juga kena dampak bahwa ekonomi Amerika juga sekarang menjadi ya, karena tekanan cukup besar. Saudara, jangan kemana-mana karena Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Jadi tetaplah bersama kami. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell. Anda masih bersama kami di Breaking News Kompas TV. Saudara, di tengah upaya mengakhiri perang dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berkunjung ke Beijing, Tiongkok, menemui Presiden Tiongkok Xi Jinping. Selain membahas isu perdagangan, Trump dan Xi Jinping diyakini juga akan berbicara mengenai konflik di Iran dan Taiwan. Kunjungan Trump ke Tiongkok kali ini menjadi kunjungan kenegaraannya yang kedua. Sempat ditunda dari jadwal semula pada April atas permintaan Amerika Serikat akibat konflik di Iran. Sementara itu, Xi Jinping mengatakan saat ini situasi internasional sangat dinamis dan penuh gejolak. Xi bilang Amerika Serikat dan Tiongkok seharusnya menjadi mitra, bukan pesaing atau lawan. They are the questions of our times that you and I need to answer. 中美之间的共同利益大于分歧，中美各自成功是彼此的机遇，中美关系稳定是世界的利好，双方合则两利，斗则俱伤。应当做伙伴而不是对手，相互成就，共同繁荣，走出一条新时代大国正确相处之道。
Saudara, di tengah kebuntuan negosiasi dengan Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump terbang ke Tiongkok untuk bertemu Presiden Xi Jinping. Dalam pertemuan, Trump mengklaim Xi Jinping menawarkan bantuan untuk membuka Selat Hormuz. Apakah Tiongkok mampu membujuk Iran untuk membuka Selat Hormuz? Berikut pembahasan bersama pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan, Julius Purwadi Hermawan, dan pengamat Timur Tengah Badan Riset dan Inovasi Nasional Nostalgiawan Wahyudi. Saya ke Pak Julius lebih dahulu. Nih laporan dari NBC News bilang bahwa pejabat Amerika Serikat mengungkap kesepakatan yang diteken ataupun mungkin disepakati oleh dua negara di antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, terutama soal Selat Hormuz, sama-sama ingin membuka Selat Hormuz. Kemudian Tiongkok juga katanya menentang untuk militerisasi dan juga pengenaan tarif di sana. Apakah dengan hal ini berarti Tiongkok nanti akan lebih getol lagi untuk menekan Iran agar membuka Selat Hormuz, Pak Julius? Ya, apakah Tiongkok akan lebih getol lagi ya setelah bertemu dengan Trump? Tentu saja banyak faktor nanti yang akan terjadi kemudian. Tetapi poin yang paling penting ini kan sudah ada komitmen yang sifatnya retorik ya. Dan itu biasa dalam sebuah pertemuan di antara pemimpin, apalagi levelnya KTT, itu akan disampaikan oleh masing-masing pihak. Jadi ada 4 poin yang disampaikan oleh Xi Jinping ya, dan itu janjinya kurang lebih ya, janji retorik setidaknya kepada Presiden Trump. Yang pertama menolak militerisasi yang dilakukan di kawasan Selat Hormuz. Dan militerisasi akan memperparah konflik, itu argumentasi Xi Jinping. Lalu yang kedua adalah menentang tarif sepihak yang dilakukan oleh siapapun, dalam hal ini kita bicara pasti Iran ya, membebankan biaya tarif atau tarif tol bagi kapal-kapal komersial, kapal-kapal tanker yang melewati jalur tersebut. Lalu kemudian Tiongkok juga menjanjikan untuk membantu di balik layar, menggunakan pengaruhnya terhadap Iran. Itu juga disampaikan, diplomasi belakang layar. Termasuk hal yang penting adalah komitmen non-militer ke Iran. Jadi Trump meminta supaya Tiongkok tidak lagi menyuplai persenjataan ke Iran, dan itu memang disampaikan. Nah, apakah kemudian akan direalisasikan? Tentu saja akan banyak faktor. Dengan isu Taiwan, tergantung niat baik Presiden Trump menangani isu Taiwan, baru kemudian Xi Jinping juga akan melihat apakah akan merealisasikan secara penuh. Gitu. Tetapi kalau kita lihat niat baik Tiongkok dari awal, saya kira anggota kami Bribka 49 pasal 477 nomor 1 2003 tentang KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Lampung. Kami sampaikan bahwa dasar pengungkapan
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
We have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran
we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil.
have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell. Harfa, Lebanon Selatan. Milisi Hizbullah di Lebanon yang didukung Iran melanjutkan serangannya menyasar sejumlah truk militer Israel di kota Deir Harfa, Lebanon Selatan. Tak ada keterangan waktu secara pasti yang bisa dikonfirmasi dari video serangan yang dirilis media Iran. Sebaliknya, Israel melancarkan serangan udara ke sejumlah kota di distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Serangan tersebut terjadi setelah Israel mengeluarkan peringatan evakuasi kepada warga Al-Rab Salim, Kafr Hatta hingga Deir Es-Sahrani. Israel menyebut serangan itu sebagai respons pelanggaran perjanjian gencatan senjata oleh Hizbullah. Warga dan anggota pertahanan sipil Lebanon di Sidon, Lebanon Selatan menggelar prosesi pemakaman untuk 2 petugas paramedis yang tewas dalam serangan udara Israel di Nabatiyeh hari Rabu. Upacara pemakaman militer digelar untuk menghormati para korban. Setelah memamerkan video latihan perang, militer Iran menunjukkan drone berwarna merah jambu dan biru di depan warganya. Drone Shahed 136 ini dibawa dengan mobil pick-up dan ditunjukkan kepada warga yang berkumpul di kota Pishva, Iran bagian tenggara.
Aksi dukungan warga Iran untuk pemerintah dan militer dalam menghadapi perang melawan Amerika Serikat berlangsung di sejumlah kota. Aksi ini biasanya disertai pamer senjata untuk meyakinkan bahwa kekuatan militer Iran belum habis. Iran membantah pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Angkatan Laut Iran sudah dihancurkan. Garda Revolusi Iran belakangan menunjukkan kekuatan kapal kecilnya yang berbekal dengan senapan. Masih bisa memberikan tekanan di Selat Hormuz, armada perahu serang yang kecil dan cepat ini dibentuk oleh militer Iran pada 1980-an selama Perang Iran-Irak. Sejumlah analis mengatakan armada ini tidak dirancang untuk pertempuran konvensional di laut, tapi untuk mengganggu, mengerubung, membingungkan, dan mengacaukan pelayaran. Sementara itu, Inggris akan mengerahkan drone, jet tempur, dan kapal perang sebagai bagian dari misi multinasional di masa depan untuk mengamankan Selat Hormuz. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan kapal perusak HMS Dragon akan ditempatkan lebih awal di kawasan tersebut dan bersiap bergabung dalam rencana keamanan yang dipimpin Inggris dan Prancis begitu pertempuran berakhir. Prancis juga mengumumkan pekan ini mereka memindahkan kelompok serangan kapal induknya ke Laut Merah sebagai persiapan untuk misi potensial di selat tersebut. Selain Inggris, jumlah negara Eropa dilaporkan juga mengirim kapal mereka ke Timur Tengah. Prancis mengerahkan kapal induknya Charles de Gaulle, sementara Jerman mengirim kapal penyapu ranjau. Saudara, apakah pengerahan armada perang Eropa akan memberi impact pada AS dan Iran yang saat ini saling kunci di Selat Hormuz? Sementara Iran tengah bersiap jika Amerika memutuskan memilih peperangan sebagai jawaban kebuntuan negosiasi damai. Simak analisa pengamat Timur Tengah dari Asia Middle East Center, Pisa Rogosali, dan pengamat militer dari Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Ali Abbas. Ya, jelas kita jangan sampai tertipu ya dengan label misi kemanusiaan atau defensif, karena memang ada konteks geopolitik yang kompleks di situ. Satu, itu memang misi dari yang disepakati ya oleh 40 negara yang dipimpin oleh Inggris dan Prancis, inisiasi oleh Inggris dan Prancis. Dan terakhir misalnya ada Australia yang juga berencana mengirimkan kapal perang ya ke situ. Itu satu. Tapi kedua, kenapa saya bilang itu kompleks? Karena dari awal itu antara Inggris dan Prancis itu sudah beda pendapat. Kalau Inggris itu lebih strict ya, dia pengen coba memaksa bahwa harus lewat lintas gitu ya. Kalau diserang akan membalas gitu. Jadi memaksa. Sementara kalau misalnya Prancis, Presiden Macron misalnya, dia memilih untuk lebih diplomatis. Dia bilang bahwa misi ini juga akan tetap dikoordinasikan dengan Iran gitu. Itu jadi dari awal itu sudah ada keretakan gitu. Itu. Ketiga, tentu kita harus lihat ini sebenarnya berapa banyak lapisan ketika kita bilang kompleks tadi. Yang pertama jelas ini adalah cerita bagaimana Iran dan negara-negara di belahan benua yang lain punya concern terkait kepentingan ekonomi. Mereka tahu ada beban ekonomi yang sangat besar, tekanan ekonomi yang sangat besar akibat penutupan Selat Hormuz. Jadi mau tidak mau harus ada inisiatif, dan inisiatif inilah yang kemudian dipikirkan. Walaupun kata mereka timingnya adalah setelah perang ini berakhir. Pertanyaannya kapan perangnya berakhir? Itu kan juga jadi pertanyaan. Itu satu. Lalu kedua, saya melihatnya juga ini ada ruang yang ingin dimainkan oleh Eropa gitu ya, terutama Eropa adalah ketika posisi Amerika Serikat dinilai melemah. Jadi Eropa ingin maju gitu. Jadi ketika posisi Amerika melemah dalam konteks ini gitu kan, dari awalnya kan sebenarnya Amerika meminta untuk NATO berkontribusi, terus NATO tidak ingin berkontribusi anggota NATO yang lain. Terus ketika ruangnya ada posisi Amerika melemah, mereka ingin maju kemudian. Ini yang kemudian mereka ingin mencoba mengambil posisi, mengambil keuntungan ketika posisi Amerika melemah. Bahasanya ini lagi nekan Amerika nih Eropa sekarang.
justru mereka mencuri kesempatan. Gitu. Saya ngeliatnya mencuri kesempatan ketika ada posisi Amerika yang dianggap melemah, mereka langsung naik ke depan. Kami bisa tanpa kamu, kami bisa ngambil posisimu gitu. Walaupun yang ketiga yang bagi saya ini menjadi pelik. Karena apa? Kita akan bicara tentang paradoks dan batasnya. Di mana batas misi kemanusiaan dan defensif? Ini yang pertanyaannya. Saya juga tadi kita sebelum off-air kan nanya, ini nanti apakah memancing perang atau tidak? Saya pikir nanti mau di mana dulu kapal perangnya, gitu. Apa yang akan dilakukan kapal perangnya? Apakah dia ikut mendukung misalnya double blokade atau kemudian main memaksa untuk nyebrang? Oke, kalau soal efek itu kita akan coba bahas di sesi yang lain. Cuman kalau melihat konteksnya sekarang, kalau semangat kemanusiaan itu berarti menurut Anda masih belum terang, masih abu-abu kalau mau dibahasakan kemanusiaan, begitu? Iya, ini kita jangankan kemanusiaan, ngomong tentang defensif. Defensif kalau Anda main melintas saja, sementara Iran sudah bilang bahwa semua yang lintas harus berkoordinasi sama saya, itu kan namanya Anda memprovokasi. Nah itu kan kita bicara tentang apa makna dari defensif dan misi kemanusiaan gitu. Anda bicara dulu misalnya ngomong tentang pengamanan jalur pelayaran itu kan dulu pernah dilakukan pakai misi PBB. Itu tuh udah clear gitu, udah pernah. Nah ini pakai misi apa Anda cuma kesepakatan dengan lebih dari 40 negara misalnya, apakah itu sudah cukup mandat itu? Kan ini cuma negara-negara yang berkepentingan untuk mengamankan kepentingan ekonomi mereka gitu. Jadi basisnya apa? Kalau misalnya kita bicara tentang lembaga multilateral kan basisnya adalah PBB. Itu yang kemudian ketika kita bicara tentang misi kemanusiaan lalu juga ngomong tentang defensif, ini blur, maknanya ini nggak jelas gitu. Jadi defensif ketika Anda diserang tapi upaya Anda itu bisa potensi untuk memprovokasi. Gitu. Ketika sebuah negara bilang inilah kedaulatannya terus Anda main memaksa lintas, nah itu Anda bisa bilang memprovokasi. Di mana makna defensifnya? Itu yang bagi saya, apakah ini akan bisa jadi kan memicu eskalasi? Kenapa? Karena Iran kan sudah warning, kalau ada yang lewat saya tembak lagi loh. Nah, ditambah lagi Mas Pizarro, ini pernyataan terakhir yang disampaikan Ismail Bagai, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran. Intervensi apapun di Selat Hormuz atau Teluk Persia akan membawa komplikasi lebih lanjut. Itu justru akan memperburuk kenaikan harga. Kenaikan harga ini konteksnya harga minyak dunia. So, maka kemudian secara prinsip untuk kapal masuk ke dalam Selat Hormuz, apalagi ini Eropa lagi nyicil menuju ke sana, sah atau enggak tuh kalau gitu? Ya, kalau kita lihat memang ada upaya Eropa yang melihat nih ada bentuk kebuntuan dari negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran dan juga kebuntuan dari dibukanya Selat Hormuz ya. Maka kemudian Eropa sebenarnya ini kan sudah lama ya, dirancang oleh Prancis dan Inggris untuk kemudian masuk ke sana. Walaupun pakai namanya misi humanity, ini khawatir mengulangi kegagalan hal yang serupa dilakukan oleh Donald Trump dengan nama Project Freedom. Trump juga mengatakan ini katanya misi kemanusiaan, itu melakukan evakuasi, tetapi problemnya Mas Tifal, selama itu tidak dilakukan koordinasi dengan Iran, menurut saya ini akan sangat rentan untuk kemudian melakukan eskalasi lebih besar. Kalau kita lihat tipe kapal yang dikirim dari Inggris ini menarik. Ini misalkan ya HMS Dragon. Ini kapal sebenarnya kalau kita bisa lihat, dia kapal yang misinya itu misi pengawalan, misi perlindungan gitu. Dia tugasnya untuk mengawal kapal-kapal nanti yang kemudian ingin diselamatkan di Selat Hormuz untuk kemudian dilindungi dari serangan yang dilakukan oleh Iran. Kemudian kalau Prancis beda lagi tuh. Dia misalnya tadi ngirim Charles de Gaulle ya. Charles de Gaulle ini lebih kepada kapal, ini raksasa lautnya Prancis gitu ya. Ini kapal induk bertenaga nuklir milik Prancis yang dia bisa melakukan operasi panjang tanpa mengisi bahan bakar, dan dia bisa menampung 40 kapal armada tempur atau untuk misi perang itu. Jadi kelihatannya ada dua pendekatan Eropa. Satu, dia ingin melakukan evakuasi kepada Selat Hormuz, tetapi juga ini ada efek deterrence-nya. Ini juga pesan dari Eropa bahwa kemudian ketika mengirim armada laut Prancis tadi yang sifatnya lebih kepada markas terapungnya Prancis, ini juga pesan bahwa kemudian Eropa ingin melakukan upaya tawar-menawar ya kepada Iran ya. Kalau ini buntu bukan tidak mungkin akan terjadi eskalasi. Walaupun itu mungkin masih sempit terjadi gitu. Tapi problematika Mas Tifal, jangan lupa ini hubungan Iran dengan Eropa itu tidak baik-baik saja. Bahkan ketika terjadinya konflik ini kita mengetahui IRGC itu statusnya teroris sama Uni Eropa. Gitu. Kemudian Iran itu juga diberikan banyak sanksi oleh Inggris ya. Ini yang membuat kemudian makanya tadi Ismail Bagai, kemudian Kementerian Luar Negeri IRGC, Kemenlunya Iran itu merespon dengan tidak baik upaya yang dilakukan oleh Prancis dan oleh Inggris gitu. Dan wajar Iran dalam tanda kutip meradang seperti itu meresponnya, begitu?
Betul, kayak gitu. Dan ini kan kalau kita lihat kan, Iran kan sebenarnya dalam posisi sekarang udah terjepit, dia di mana-mana di blokade dan segala macamnya. Dan apalagi kemudian naiknya Mujtaba Khomeini yang pulih ke dalam tampuk kekuasaan Iran, saya khawatir kemudian Iran memang menyiapkan berbagai opsi, walaupun ada opsi terakhir misalkan sifatnya terjadi pertempuran di antara mereka. Karena tadi kan pertama dia udah menyiapkan armada nyamuk ya, kemudian dia juga udah declare bahwa dia masih memiliki kemampuan rudal, kemampuan misail, dan kemudian yang terakhir misalkan dia memberikan syarat-syarat yang sangat berat. Itu kan yang syarat yang dilakukan Iran kepada Amerika Serikat itu prasyarat loh, prakondisi untuk masuk pada negosiasi. Artinya bukan tidak mungkin ini malah memperkeruh suasana gitu yang terjadi antara Iran, Amerika Serikat dan Eropa. Dan jangan lupa ini kita khawatirkan juga eskalasi itu bisa terjadi karena Hormuz itu sempit gitu. Dia cuma 33 km ya, ininya ya, lebarnya gitu. Ada kapal Iran, ada kapal Eropa, ada kapal Amerika Serikat. Sedikit gesekan aja itu khawatir kemudian akhirnya menciptakan eskalasi yang lebih baru. Oke. Dan saudara, kami tutup breaking news yang ini, perbarui terus informasi Anda di Kompas TV Independen terpercaya dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Akhir kata, saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.